Oke, Assalamualaikum sahabat Celebrum. Ketemu lagi dengan TO mata pelajaran geografi. Kita bahas soal dari soal nomor 1 ya. Rumah yang besar dan bagus akan berkurang nilainya jika lokasinya dekat pemakaman. Hal tersebut paling tepat jika dikaji dengan menggunakan konsep 1 jarak, 2 keterjangkauan, 3 ketergantungan, 4 lokasi. Nah, kita lihat dulu redaksi soalnya. Rumah yang besar dan bagus itu kan biasanya nilainya itu tinggi. Tapi ini jadi berkurang karena lokasinya dekat dengan pemakaman. Di sini ada kata kunci lokasi. Lokasi ini termasuk salah satu konsep yang digunakan dalam konsep geografi. 1, 2, 3, 4 ini ada lokasi, langsung ke nomor 4 ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah D. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Flora di Indonesia termasuk ke dalam kawasan flora Indo-Malaysia atau Malaysiana, yaitu subregion Malaysia Barat dan subregion Malaysia Timur. Di bawah ini jenis flora yang termasuk ke dalam kawasan subregion Malaysia Barat kecuali A. Meranti, B. Anggrek, C. Jati, D. Cendana, atau E. Ek. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu apa itu flora Indo-Malaysia. Flora Indo-Malaysia itu adalah daerah luas yang meliputi Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Nah, flora Indo-Malaysia itu adanya di kawasan ini. Nah, tumbuhan yang terdapat di wilayah ini adalah rotan, kemudian jati, ada cendana, kayu hitam, meranti, anggrek, makroni. Nah, kecuali ya yang ditanyakan kecuali. Kita lihat meranti. Ada ya. Di sini gambarnya bisa dilihat bahwa meranti ini biasanya digunakan untuk kayu-kayu kusen dan sebagainya. Kemudian anggrek, ini anggrek ada ya. Jati juga ada. Cendana juga betul. Ya, kalau ek seperti ini. Ek ini tumbuhnya di daerah biasanya yang beriklim dingin seperti di Amerika dan Eropa. Jadi ek ini salah, sehingga flora yang bukan Indo-Malaysia adalah ek, dan jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, di mana pola soalnya itu adalah pola soal sebab akibat. Kita lihat pernyataan pertama, dalam rangka peningkatan produksi pertanian, pola intensifikasi pertanian terus dilakukan oleh pemerintah. Sebab program intensifikasi pertanian dilakukan dengan membuka lahan pertanian baru. Nah, kita lihat pernyataan pertama dulu ya. Di sini ada kata peningkatan produksi pertanian, kemudian intensifikasi pertanian. Nah, dalam peningkatan produksi pertanian, pemerintah itu menggalakkan 2 cara ya. Yang pertama itu ekstensifikasi. Yang kedua intensifikasi. Ini dari jawaban ini juga ketahuan ya kalau pola yang pertama atau pernyataan pertama itu benar. Yang kedua, program intensifikasi pertanian dilakukan dengan membuka lahan pertanian baru. Nah, untuk menjawab pernyataan ini kita cari tahu dulu arti dari kedua
cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian. Kita lihat dulu ekstensifikasi, di mana ekstensifikasi itu merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas areal pertanian baru. Ini memperluas ya. Areal pertanian baru. Jadi agar meningkat hasil produksinya, maka arealnya ditambah. Itu dengan membuka lahan yang baru. Kemudian yang kedua, intensifikasi, di mana intensifikasi ini meningkatkan hasil pertaniannya dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang ada. Yang ini mengoptimalkan lahan pertanian yang ada. Jadi lahan yang ada dioptimalkan dengan cara apa? Nah, ada 5 atau panca usaha tani untuk meningkatkan hasilnya itu. Yang pertama dengan pemilihan bibit unggul, yang kedua dengan pengolahan tanah yang bagus, kemudian yang ketiga pemupukan yang tepat, keempat pengendalian hama penyakit, dan kelima persaingan yang baik atau pengairan yang baik. Itu 5 atau panca usaha tani. Nah, di sini udah kelihatan bahwa program intensifikasi itu mengoptimalkan lahan yang ada. Kalau di pernyataan, intensifikasi itu dilakukan dengan membuka lahan yang baru. Kalau membuka lahan yang baru ini kita lihat tadi ekstensifikasi ya. Jadi pernyataan yang kedua adalah salah. Nah, untuk jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 3 adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Masih soal berbentuk sebab akibat. Pernyataan pertama, fenomena harga tanah di perkotaan lebih mahal dibandingkan harga tanah di pedesaan dapat dijelaskan dengan konsep diferensiasi area atau diferensiasi wilayah. Pernyataan kedua, aksesibilitas dan intensitas penggunaan lahan antar bagian wilayah kota atau bagian wilayah desa cenderung homogen. Kita lihat pernyataan pertama, fenomena harga tanah di perkotaan lebih mahal dibandingkan dengan harga tanah di desa. Dijelaskan dengan konsep diferensiasi area atau wilayah. Ini betul ya, karena memang kondisi tanah di kota dengan di desa itu berbeda. Kemudian yang kedua, aksesibilitas dan intensitas penggunaan lahan antar wilayah kota atau antar wilayah desa cenderung homogen. Ini homogen berlaku untuk kondisi di pedesaan, karena memang rata-rata penggunaan lahannya itu untuk pertanian seperti sawah atau ladang dan juga pemukiman. Nah, kalau untuk di kota itu lebih ke heterogen. Berbeda-beda berbagai macam aksesibilitas dan penggunaan lahan di kota. Sehingga pernyataan yang kedua adalah salah. Dan untuk jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah C. Lanjut ke soal nomor 5. Mengapa erosi mengakibatkan terjadinya penurunan kesuburan tanah di daerah pegunungan? A. Vegetasi alami mengalami kerusakan. B. Proses pembentukan tanah lambat. C. Penurunan kapasitas penahan air. D. Lapisan tanah atas kaya unsur hara. E. Sering digunakan untuk lahan pertanian. Untuk menjawab soal ini, kita cari tahu dulu apa itu erosi. Erosi itu merupakan proses pelepasan massa batuan secara alamiah oleh suatu zat pengangkut. Nah, zat pengangkut itu ada beberapa. Yang pertama bisa oleh air, bisa oleh angin, bisa oleh es,
bisa juga oleh air laut. Nah, peristiwa erosi ini bisa menyebabkan penurunan kesuburan tanah di daerah pegunungan. Hal ini disebabkan karena lapisan tanah bagian atas itu kaya akan unsur hara. Nah, unsur haranya itu terbawa oleh air sehingga kesuburannya itu menurun. Nah, kita lihat opsinya ya. Yang pertama, vegetasi alami mengalami kerusakan. Ini salah. Yang B, proses pembentukan tanah lambat. Salah. C, penurunan kapasitas menahan air. Salah. Yang D, lapisan tanah atas kaya unsur hara. Ini bisa ya. Yang E, sering digunakan untuk lahan pertanian. Ini juga salah. Hingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah D. Ya, soal pertama, alasan cerita rakyat tidak dapat dikategorikan sebagai sejarah adalah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya sejarah itu terdiri dari berbagai bentuk ya. Ada yang disebut dengan sumber sejarah. Nah, kalau sumber sejarah itu kan ada yang sumber sejarah benda, kemudian yang kedua ada sumber sejarah tulisan, dan yang ketiga ada sumber sejarah lisan. Nah, soal ini termasuk ke dalam sumber sejarah lisan yang ketiga ini ya. Nah, dalam sumber sejarah lisan sendiri itu dibagi menjadi dua nantinya. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai sejarah lisan. Sejarah lisan. Ini yang pertama, kemudian yang kedua itu apa yang kita sebut sebagai tradisi lisan. Tradisi lisan ya. Oke, nah dua hal ini tentunya sangat berbeda. Yang pertama, yang namanya sejarah lisan itu adalah kisah sejarah yang disampaikan langsung oleh pelaku sejarahnya. Itu adalah sejarah lisan. Jadi kalau misalnya kita mewawancarai veteran Perang Dunia Kedua atau veteran revolusi di Indonesia, nah itu namanya sejarah lisan. Sedangkan tradisi lisan ini adalah kisah atau pesan yang disampaikan turun-temurun dari generasi ke generasi, dari bapak ke anak atau ibu ke anak, nanti kemudian anaknya ke anaknya lagi, dan seperti itu seterusnya. Jadi diturunkan melalui tiap generasi ke generasi. Itu tradisi lisan. Nah, tentunya kedua-duanya dapat dikategorikan sebagai sejarah. Seperti itu ya. Tapi karena ini mengharuskan soalnya bertanya yang tidak dapat dikategorikan, maka kita akan coba lihat yang pertama dari bawah ya. Yang pertama, telah terjadi pembauran dengan kepercayaan masyarakat, poin yang E. Ya, saya rasa setiap sejarah pasti ada pembauran dengan kepercayaan, kemudian sistem tatanan masyarakat dan sebagainya, karena itu hal yang wajar. Jadi sejarah itu sangat wajar bila dia mencerminkan kepercayaan masyarakat, kemudian jiwa zaman dan sebagainya, itu sangat wajar sekali. Ini tidak termasuk. Kemudian yang kedua, hanya mendasarkan pada cerita lisan. Ya, sejarah lisan, baik tradisi lisan itu bisa disebut sebagai sejarah. Dan ini tidak masuk. Belum pernah diteliti oleh sejarawan. Jadi kita, ini ya. Kemudian yang tadi belum pernah diteliti oleh sejarawan. Ya, saya rasa banyak kisah yang banyak kisah sejarah yang belum pernah diteliti oleh sejarawan. Mau itu diteliti atau tidak diteliti, yaitu merupakan tetap disebut sebagai kisah sejarah. Ini tidak masuk, kemudian tidak disusun secara sistematis. Semua kisah sejarah itu pada awalnya tidak disusun secara sistematis. Hanya kalau kita membuat sejarah yang disusun berdasarkan kaidah keilmuan, itu pasti akan sistematis. Jadi saat sejarah kita susun sebagai skripsi, saat sejarah kita susun sebagai tesis, saat sejarah kita susun sebagai buku, itu pasti ditulis secara sistematis ini. Jadi yang tidak ditulis secara sistematis itu banyak. Contohnya adalah babad, kemudian kitab dan sebagainya. Itu kan tetap sejarah walaupun dia tidak ditulis secara sistematis. Jadi ini salah. Nah, artinya hanya satu opsi yang tersisa, tidak selalu mendasarkan pada peristiwa yang sesungguhnya. Ini jawaban yang benar. Kenapa seperti ini? Karena yang namanya tradisi lisan,
Oh iya, saya lupa. Jadi cerita rakyat ini digolongkan ke dalam tradisi lisan. Tradisi lisan ini biasanya selain cerita rakyat itu ada dongeng, kemudian ada mitos, kemudian ada legenda dan sebagainya. Seperti itu. Nah, cerita rakyat ini yang digolongkan sebagai tradisi lisan itu memang berisikan peristiwa-peristiwa yang kadang irasional, kemudian kadang bersifat hayalan, tidak sungguh-sungguh terjadi pada masa itu dan sebagainya. Makanya poin yang A ini sangat tepat ya dibanding poin-poin yang lainnya. Oke, saya rasa itu. Ya, pembahasan nomor 2, tujuan Jepang menguasai Indonesia dalam Perang Pasifik adalah Perang Pasifik ini adalah perang yang terjadi sekitar tahun 1940-an hingga 1945 yang melibatkan Jepang melawan pasukan sekutu diantaranya Amerika Serikat, Inggris, dan juga Perancis. Nah, perang ini adalah rangkaian dari Perang Dunia Kedua. Tentunya ada hubungannya dengan Indonesia karena Jepang pernah melakukan pendudukan di Indonesia dari tahun 42 hingga tahun 45. Ya, ini mungkin pertanyaannya menanyakan motif kenapa Jepang menguasai Indonesia atau menduduki Indonesia. Oke, kita langsung saja bahas satu persatu pilihan atau opsi yang ada di pertanyaan ini. Yang pertama adalah tujuan Jepang menguasai Indonesia adalah membebaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. Ini adalah pernyataan yang salah karena tidak ada sama sekali motif untuk membebaskan Indonesia dari kolonialisme Belanda ya, karena Belanda memang sudah wilayah Belanda di sana di Eropa sudah dikuasai oleh Nazi waktu itu. Jadi Belanda memang sudah ya bisa kita bilang kalah perang, sehingga Jepang dengan mudah masuk ke Indonesia waktu itu. Kemudian yang kedua, mencari bantuan ekonomi dari rakyat Indonesia. Oke, seperti yang kita tahu dalam Perang Pasifik ini Jepang tentunya membutuhkan banyak sekali dukungan ya, banyak sekali dukungan baik dari segi material maupun imaterial. Nah, apakah Jepang membutuhkan bantuan ekonomi dari rakyat Indonesia? Kita simpan dulu poin nomor ini. Kemudian yang ketiga, membebaskan Indonesia dari dan bangsa-bangsa Asia dari dominasi Barat. Ini seperti poin yang pertama, poin nomor A ini salah karena tidak ada niatan ini. Yang keempat, mendapatkan dukungan Indonesia untuk memenangkan Perang Pasifik. Ini bisa kita simpan dulu. Kemudian yang terakhir, memberikan latihan militer rakyat Indonesia untuk melawan Belanda. Ya, ini terkesan benar ya. Karena apa? Karena memang Jepang memberikan latihan militer kepada rakyat Indonesia. Terbukti dari Jepang mendirikan berbagai organisasi ya militer lah atau paramiliter ya, seperti misalnya Heiho, kemudian ada PETA, ada Seine, dan kemudian Keibo dan Fujinkai, Jawa Hokokai, Shuishintai dan sebagainya. Jepang membuat organisasi militer itu dalam rangka yaitu menghadapi Perang Pasifik. Jadi rakyat-rakyat Indonesia ditujukan untuk ikut dalam Perang Pasifik, mempersiapkan diri dalam Perang Pasifik. Jadi tidak, ya ini terkesan benar, tapi karena di sini tujuannya mendirikan organisasi militer, tujuannya adalah untuk melawan Belanda, maka ini salah. Kalau tujuannya dulu untuk Perang Pasifik, ini bisa dibenarkan karena ini untuk tujuannya untuk melawan Belanda, itu salah ya. Artinya ada dua opsi yang memungkinkan benar, yaitu mencari bantuan ekonomi dari rakyat Indonesia dan mendapat dukungan Indonesia untuk memenangkan Perang Pasifik. Oke. Yang pertama, mencari bantuan ekonomi. Betul. Ya, ini bisa dibenarkan. Memang Jepang datang ke Indonesia itu tujuannya adalah untuk meraup keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya dalam hal minyak bumi ya. Di Jepang itu sangat membutuhkan sumber daya alam Indonesia. Salah satunya adalah minyak bumi. Karena minyak bumi itu dibutuhkan untuk memajukan sektor teknologi dan juga sektor teknologi di Jepang sana. Itu. Tapi selain itu, motif Jepang menguasai Indonesia juga tadi mereka melatih rakyat Indonesia untuk memiliki kemampuan perang atau kemampuan militer. Seperti itu. Jadi bukan hanya ekonomi saja, tapi militer juga dia butuhkan. Sumber daya alam dan juga sumber daya manusia itu oleh Jepang dibutuhkan. Jadi bukan hanya ekonomi dan juga daya alam, tapi sumber daya manusia juga butuhkan. Maka yang lebih tepat jawabannya adalah yang D. Mendapatkan dukungan Indonesia untuk memenangkan Perang Pasifik. Nah,
Dukungan ini bisa kita artikan sebagai seluruh hal yang berkaitan dengan Indonesia, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, politik, dan sebagainya. Itu ya. Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah D. Oke, bahasan nomor 3. Salah satu faktor yang menyebabkan stupa Borobudur dianggap karya lokal jenius adalah kita harus tahu dulu pengertian dari kita harus tahu dulu pengertian dari lokal jenius ya. Lokal jenius atau sering juga disebut sebagai kearifan lokal, ini artinya adalah segala kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu daerah atau di wilayah yang lokal. Bisa itu karakter budaya dan sebagainya. Jadi atau kita bisa simpulkan bahwa yang dinamakan lokal jenius itu adalah karakter budaya yang asli, yang tidak didapatkan di wilayah manapun. Jadi hanya ada di wilayah itu ya. Jadi karakter budaya yang asli sekali, seperti itu. Nah, ya kenapa stupa Borobudur dianggap sebagai karakter budaya yang asli yang dimiliki orang Indonesia? Kita akan bahas langsung saja dari pilihan-pilihan ini. Yang pertama itu karena poin A, penggambaran kehidupan harus dijalani oleh umat Buddha untuk sampai di nirwana. Ya, memang stupa Borobudur atau Borobudur itu reliefnya bercerita mengenai perjalanan sang Buddha hingga ia mencapai ke nirwana. Tapi ini tidak menggambarkan lokal jenius, tidak menggambarkan karakter budaya yang asli. Ya, ini menggambarkan perjalanan sang Buddha, bukan menggambarkan karakter Indonesia yang tidak didapatkan di manapun. Ya, ini salah. Kemudian yang kedua, yang B, penggambaran kehidupan manusia yang mudah tergoda oleh dosa sebagaimana digambarkan pada relief di bagian bawah candi, yaitu kehidupan manusia dalam tahap rupa datu. Ya, relief yang paling bawah dalam Borobudur itu disebut dengan relief Karma Wibangga ya. Karma Wibangga. Relief Karma Wibangga ini adalah relief yang menggambarkan mengenai kehidupan manusia yang mudah tergoda oleh dosa sebagaimana digambarkan. Ya, itu intinya ya, relief yang menggambarkan mengenai kehidupan manusia yang mudah tergoda oleh dosa. Ini reliefnya namanya Karma Wibangga. Dan rupa datu ini apa? Nah, rupa datu ini adalah bagian dari candi. Jadi candi Buddha itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah Kama Datu. Kama Datu itu yang paling bawah. Kemudian Rupa Datu, yaitu yang kedua. Dan ketiga adalah Arupa Datu. Jadi kalau candi Buddha itu kan seperti ini ya, kurang lebih ya gambarnya ya. Nah, bagian yang paling bawah ini atau lantai 1 ini adalah Kama Datu. Kama Datu saya tulis Kama Datu. Sedangkan bagian yang kedua ini adalah Rupa Datu. Dan bagian yang ketiga ini adalah Arupa Datu. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi Rupa Datu ini adalah bagian candi dan ini tidak menggambarkan kearifan lokal di Indonesia. Karena di berbagai negara dunia yang namanya candi Buddha ya pasti seperti ini, terdiri dari 3 tahapan ini. Ada Kama Datu, Rupa Datu, dan juga Arupa Datu itu ya. Kemudian yang ketiga, pola bangunan yang kuat dan berbentuk simetris merepresentasikan planet bumi yang cukup kompleks. Ini jelas tidak merepresentasikan kearifan lokal. Kemudian yang keempat, pemaduan pola bangunan dari India dengan pola bangunan berundak yang sudah ada di Jawa pada saat itu. Oke, ini kita simpan. Dan yang terakhir, pembuktian bahwa sejak zaman dulu bangsa Indonesia telah mengenal konsep kehidupan religius dan lokal jenius tidak ada hubungannya. Ya, hanya satu jawaban yang tersisa yaitu D. Memang ini jawaban yang benar. Kenapa disebut lokal jenius? Kenapa Borobudur merupakan lokal jenius atau kearifan lokal di Indonesia? Karena bentuk candi Borobudur sebagai candi Buddha itu berbeda dengan candi-candi yang ada di India sana, di negeri asalnya. Candi di India dengan candi yang ada di Indonesia itu berbeda. Karena apa? Karena candi di Indonesia itu memadukan pola bangunan dari India ya dengan pola punden berundak
atau bangunan berundak yang sudah ada di Indonesia atau di Nusantara itu sejak awal Masehi. Ya, jadi ini adalah Candi Indonesia adalah bentuk akulturasi antara kebudayaan India dan juga kebudayaan asli Nusantara. Makanya itu disebut sebagai lokal genius atau kearifan lokal, karakter budaya yang memang asli di wilayah tersebut. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Oke, pembahasan nomor 4. Dampak politik pintu terbuka yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada paruh kedua abad 19 antara lain, ya, kebijakan politik pintu terbuka ini adalah kebijakan yang diinisiasi atau diinisiatif oleh para golongan liberal. Ya, intinya kebijakan ini berangkat dari kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan tanam paksa yang dianggap oleh para golongan liberal sebagai kebijakan yang terlalu memeras tenaga dari para rakyat. Kemudian dalam kebijakan tanam paksa itu terlalu banyak ikut campur negara atau pemerintah dalam hal ini terhadap kegiatan ekonomi. Nah, di kebijakan pintu terbuka ini, usulan golongan liberal itu menyarankan bahwa pemerintah tidak usah ikut campur dalam aktivitas ekonomi. Biarkan aktivitas ekonomi ini diurus oleh para perusahaan-perusahaan swasta, seperti itu. Nah, kebijakan pintu terbuka ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria. Ya, jadi ada pertama itu ada UU Agraria pada tahun 1870 ya, dan yang kedua itu ada UU Gula 1870. Intinya dari dua undang-undang ini mengatur mengenai swastanisasi perkebunan nasional waktu itu. Jadi perkebunan milik pemerintah itu diambil alih oleh pihak swasta. Jadi perkebunan atau perusahaan pertanian waktu itu, perkebunan waktu itu tidak lagi dikuasai oleh pemerintah, tapi dikuasai oleh swasta. Nah, dampaknya apa? Kita akan lihat dari pilihan-pilihan yang ada di samping. Yang pertama, Indonesia mulai dikenal di dunia dengan hasil perkebunan yang berlimpah. Oke, ini jelas salah. Karena apa? Karena sebelum politik pintu terbuka, Indonesia juga sudah dikenal oleh dunia atas hasil perkebunannya. Karena pada sebelum pintu terbuka itu ada kebijakan tanam paksa. Pada tanam paksa ini, rakyat Indonesia diwajibkan untuk menanam tanaman-tanaman yang diminati oleh dunia. Jadi tanaman-tanaman yang laku di pasaran Eropa itu harus ditanam di Indonesia. Jadi ini jelas salah. Jadi sebelumnya sudah terkenal perkebunan-perkebunan Indonesia ya. Kemudian yang kedua, rakyat Indonesia mengenal perdagangan internasional. Oh, ini tentu salah. Perdagangan internasional itu sudah berlangsung. Bahkan sejak awal Masehi pun Indonesia sudah kontak, maksudnya rakyat Indonesia atau Nusantara sudah kontak dagang dengan orang-orang Cina, orang-orang India, Arab, dan sebagainya. Ini salah. Yang ketiga, rakyat mulai dibebani pajak oleh pemerintah kolonial. Ini jelas salah, karena justru pajak ini terjadi pada masa tanam paksa sebelumnya. Yang keempat, rakyat mulai mengembangkan tanaman industri untuk dijual pada investor asing. Tanaman industri untuk dijual pada investor asing. Mengembangkan tanaman industri itu sudah ada sebelumnya, dan dijualnya pun bukan kepada investor asing, tapi dijual kepada pemerintah, gitu ya. Jadi ini pernyataan yang salah, ya. Hanya satu yang tersisa, yaitu yang terakhir, E, dan ini merupakan jawaban yang benar. Indonesia menjadi ajang eksploitasi modal asing. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dikeluarkannya dua undang-undang ini menjadi awal dari swastanisasi perkebunan atau sering juga disebut sebagai awal mula dari liberalisasi ya, liberalisasi ekonomi di Indonesia. Ini jadi setelah undang-undang ini seringkali disebut sebagai swastanisasi perkebunan, juga liberalisasi ekonomi di Indonesia. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu tadi modal-modal asing, perusahaan-perusahaan asing, perusahaan swasta asing itu masuk ke dalam wilayah Hindia Belanda, dan mereka membuka perkebunan-perkebunan di sana. Akhirnya Indonesia menjadi ajang eksploitasi dari modal asing atau perusahaan asing. Ya. Jadi jawabannya adalah E.
Oke, pembahasan soal nomor 5, cerminan peradaban tinggi pada peradaban Amerika kuno. Tampak pada, peradaban kuno di Amerika itu ada 3 ya. Peradaban kuno di Amerika itu ada 3. Itu ada peradaban Aztec, kemudian ada peradaban suku Maya, dan yang terakhir ada peradaban Inca. Ada 3 peradaban, Aztec, Maya, Inca. Peradaban Aztec ini terkenal dengan dengan korban manusianya. Jadi peradaban Aztec ini memuja banyak dewa, kemudian salah satunya adalah dewa matahari. Mereka punya filosofi bahwa untuk menjaga agar matahari itu berputar pada porosnya, maka dibutuhkan pelumas. Nah, pelumasnya ini adalah darah manusia, makanya mereka terkenal sekali dengan pengorbanan manusianya. Seperti itu. Nah, 3 bangsa ini mereka adalah bangsa yang senang berperang. Mereka adalah bangsa yang senang berperang dan juga bangsa yang senang menaklukkan wilayah lain. Seperti itu ya. Nah, langsung saja, itu sudah ada sedikit gambaran. Kita akan bahas poin per poin. Yang pertama, poin yang A adalah pola kehidupan religius yang memuja monoteisme. Ini sangat salah karena ketiga peradaban kuno Amerika, baik Aztec, Maya maupun Inca, mereka menyembah banyak dewa atau politeisme ya, bukan monoteisme. Monoteisme itu adalah kepercayaan menyembah satu dewa atau satu Tuhan. Itu berkembangnya kemudian nanti, berkembangnya saat mungkin munculnya Yahudi di negeri Arab. Ini salah. Kemudian sistem pemerintahan yang dipimpin secara demokratis. Ya, pada dasarnya ini masih sistem kepala suku, jadi tidak yang disebut mungkin yang disebut demokratis itu adalah pemilihan umum ya. Jadi belum ada pemilihan umum waktu itu, jadi tidak dipilih secara demokratis, cenderung turun-temurun mewariskan kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga, poin nomor C, pengembangan sistem politik yang digunakan untuk menaklukkan bangsa lain. Memang dari 3 peradaban ini memang mereka adalah bangsa yang senang berperang, ya. Tapi apakah ada sistem politik yang mengatur agar mereka bisa menaklukkan bangsa lain? Ya, saya rasa 3 peradaban ini tidak terkena jadi 3 peradaban ini tidak mencerminkan bahwa mereka adalah bangsa penakluk ya, bangsa penakluk atau bangsa yang rajin invasi, tidak seperti Kekaisaran Ottoman misalnya, tidak seperti Kekaisaran Romawi, tidak seperti Kekaisaran Britania Raya dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tidak terkenal karena invasinya, tapi terkenal karena kemudian yang akan kita bahas nanti. Nah, jadi poin nomor C ini bisa kita salahkan karena tidak tepat juga. Kemudian yang poin nomor D, adanya bangunan khusus untuk menggelar pertandingan olahraga. Ini tidak ada di peradaban kuno Amerika, tapi ini adanya di peradaban Romawi ya. Jadi ini adanya di peradaban Romawi. Kalau kita jalan-jalan ke kota Roma itu kan ada Colosseum, tempat bertandingnya gladiator. Itu cirinya adalah ciri peradaban Romawi, ini tidak ada. Nah, yang terakhir tinggal sisa 1, yang E, pola pengembangan tata kota yang teratur beserta drainasinya. Peradaban Amerika kuno, Aztec, Maya maupun Inca itu dipuji-puji atau diakui oleh para peneliti sekarang sebagai peradaban yang menggunakan tata kota dan juga tata kota bukan modern, maksudnya tata kota yang memiliki teknologi yang sangat tinggi pada masanya. Kotanya teratur, kemudian kuil-kuilnya tinggi besar dan juga banyak piramida di sana. Ya, itulah. Kemudian sudah ada sistem terasering untuk sistem persawahannya menggunakan terasering dan sebagainya, itu sudah ada pada zaman Aztec, Maya dan juga Inca. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Oke, baik. Kita bahas soal pertama ya. Kita baca dulu pertanyaannya. Pembaruan antara kebudayaan asing dengan budaya lokal yang menyebabkan munculnya kebudayaan baru yang berbeda dengan budaya masing-masing pembawaannya adalah titik-titik. Baik, di sini pilihannya ada 5 ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, asimilasi kebudayaan atau A, asimilasi kebudayaan. Yang B, akulturasi yang menyebabkan pembaharuan budaya. C, difusi antar budaya masyarakat. D, amalgamasi budaya.
E. Akomodasi sosial. Baik, kita bahas satu-satu. Kira-kira yang tepat pilihan yang mana ya? Di sini kan yang ditanyakan pembaruan antar kebudayaan ya. Kata kuncinya pembaruan antar kebudayaan asing dengan lokal ya, yang berbeda dengan budaya masing-masing pembawaannya. Kalau kita lihat asimilasi, itu sepertinya bisa jadi jawabannya ya. Tapi kita lihat dulu pilihan alternatif yang lain. Yang B, akulturasi yang menyebabkan pembaruan budaya. Akulturasi itu perpaduan budaya. Sama, berarti berhubungan ya. Akan tetapi akulturasi ini tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Sedangkan ini yang ditanyakan kebudayaan baru yang berbeda dengan budaya masing-masing pembawaannya. Seperti itu ya. Jadi ini dipastikan bukan jawabannya. Yang poin C, difusi antar budaya masyarakat. Difusi itu kan penyebaran kebudayaan ya. Penyebaran kebudayaan atau penyebaran unsur-unsur kebudayaan antar satu kelompok pada kelompok yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, di sini kan yang ditanyakan pembaruan antar kebudayaan asing, bukan penyebaran. Jadi ini pun dapat dipastikan bukan jawabannya. Kita lihat poin D, amalgamasi budaya. Ini juga sama, perpaduan kebudayaan, melainkan kalau amalgamasi itu tentang pernikahan yang berbeda budaya dan suku, adat kebiasaan ya. Jadi tentang pernikahan yang beda dua suku. Jadi ini pun sama, bukan jawaban yang tepat. Sekarang ada akomodasi. Akomodasi itu kan perpaduan tingkah laku ya, perilaku atau sikap, menyatukan gitu ya, agar sama persepsi. Jadi ini pun sama, tidak berhubungan ya. Jadi dapat dipastikan bahwa pembaruan antara kebudayaan asing dengan budaya lokal yang menyebabkan munculnya kebudayaan baru yang berbeda dengan budaya masing-masing pembawaannya adalah poin A yang paling tepat, yaitu asimilasi kebudayaan. Oke, cukup ya. Baiklah, kita beranjak ke soal nomor 2. Kita baca soalnya. Interaksi yang terjadi di lingkungan tempat tinggal akan menyebabkan sosialisasi mengenai hal yang berkembang dalam masyarakat karena titik-titik. Dipastikan pilihan antara A sampai E ini adalah alasannya. Kenapa ketika kita berinteraksi, itu yang terjadi di lingkungan tempat tinggal akan menyebabkan sosialisasi. Itu ya, hubungan antara satu orang dengan yang lainnya yang saling membutuhkan, karena manusia berkaitan dengan makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan pihak lain ya. Nah, mengenai hal yang berkembang dalam masyarakat, karena pilihan A, lingkungan sosial terkadang dapat mengenalkan nilai dan norma. Ini bisa jadi ya. Terkadang di lingkungan masyarakat itu kita bisa mengambil pelajaran ya dari sesuatu yang kita temukan pada hubungan kita dengan orang-orang lingkungan sekitar. Nah, kita lihat dulu poin B, lingkungan sebagai media sosialisasi primer. Itu juga ya, lingkungan sebagai media sosialisasi primer itu bisa jadi, tapi ini tidak tepat ya. Yang poin C, adanya hubungan antar individu yang saling melengkapi. Ini juga betul, tapi ini kurang tepat ya untuk sosialisasi. Dan poin D, lingkungan sosial sebagai penentu perilaku baik dan buruk. Ini juga bisa jadi ya, tapi kurang spesifik, kurang berkenaan ya dengan sosialisasi dalam masyarakat. Terus yang poin E, menyebabkan kepatuhan terhadap nilai dan norma. Ini juga betul, tapi kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat itu poin A, lingkungan sosial terkadang dapat mengenalkan nilai dan norma. Gitu. Jadi lingkungan tempat tinggal akan menyebabkan sosialisasi sehingga akan dapat mengenalkan nilai dan norma sosial untuk dapat berpartisipasi secara sosial ya. Gitu. Jadi pilihan yang tepat adalah poin A.
Oke, baik, kita beranjak ke soal nomor 3. Kehidupan secara religi telah dikenal sejak masa peradaban kuno. Peranan agama sangat dibutuhkan dalam pergaulan antar individu, dengan fungsi sebagai berikut kecuali. Berarti yang ditanyakan adalah fungsi peranan agama. Ini pertanyaan lumayan tidak terlalu sulit ya. Yang ditanyakan adalah fungsi peranan agama. Untuk mengisi soal, kita kan selain dituntut untuk menjawab pilihan yang tepat, juga dituntut untuk mengerjakan dalam waktu yang singkat. Nah, gitu. Karena kita memiliki waktu yang terbatas ya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah fungsi peranan agama kecuali. Nah, yang ditanyakan kecuali berarti yang bukan merupakan fungsi peranan agama. Kita lihat aja dari pilihan A, B, C, D, dan E, manakah kalimat-kalimat yang negatif? Manakah yang termasuk kalimat negatif? Berarti itu isinya. Kita lihat poin A, salah satu pengatur dalam masyarakat. Ini positif ya. Berarti ini dapat dipastikan ini bukan jawabannya. Memperkuat hubungan intern penganut agama. Memperkuat hubungan intern, itu juga positif. Dapat dipastikan bukan jawabannya. Sebagai sarana sosialisasi akhlak mulia, juga positif. Sangat positif ya. Ini dapat dipastikan bukan jawabannya. Memberikan kestabilan sosial, juga positif. Dapat dipastikan ini bukan jawabannya. Dan poin E, salah satu faktor yang menyebabkan perselisihan. Menyebabkan perselisihan itu sifatnya negatif kan ya. Dipastikan ini adalah jawaban yang tepat. Jadi peranan agama itu berfungsi, itu bukan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perselisihan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah poin E. Oke, sekarang ke nomor 4. Soal nomor 4, di antara media sosialisasi di bawah ini yang mempengaruhi pola kehidupan remaja adalah, kata kuncinya adalah media sosialisasi. Kata kunci kedua adalah remaja. Remaja dapat diartikan usia sekolah berarti ya. Ini kata kuncinya. Baik. Jadi di antara pilihan 1 sampai 4, manakah media sosialisasi yang berpengaruh terhadap pola kehidupan remaja? Ya. Oke, kita lihat nomor 1, media sosialisasi keluarga. Jelas ya? Remaja itu, faktor keluarga itu masih nomor 1, lingkungan keluarga ya. Pendidikan keluarga itu masih nomor 1. Terus yang kedua, media sosialisasi teman. Jelas sekali ya. Ini merupakan salah satu faktor yang mendukung pola kehidupan remaja. Teman-teman di lingkungan sekitar bermainnya. Terus yang ketiga, media sosialisasi sekolah. Jelas. Sudah saya katakan tadi bahwa remaja itu berkaitan dengan usia sekolah. Berarti ini sangat berhubungan. Dan yang keempat, media sosialisasi lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja tidak ya. Karena kategorinya adalah remaja. Karena remaja termasuk usia sekolah, maka belum saatnya untuk mendapatkan lingkungan kerja. Seperti itu. Jadi, yang paling tepat itu adalah poin 1, 2, dan 3 yang benar. Kita lihat alternatif pilihan A sampai E, manakah yang mengatakan bahwa jika 1, 2, dan 3 benar. Poin A ya. Ini adalah jawaban paling tepat untuk soal nomor 4. Oke, baik, kita bahas soal nomor 5 sekarang ya. Jika dalam masyarakat seseorang melanggar norma yang akhirnya akan dijebloskan ke dalam penjara. Wah, berarti udah parah nih ya kesalahannya. Jika dianggap melanggar norma ... Jika melanggar norma apa gitu ya, sampai dijebloskan ke dalam penjara. Kita lihat alternatif jawabannya. Untuk poin A, tata kelakuan. Norma tata kelakuan. Norma lingkungan, norma kelompok, norma hukum, norma kesusilaan. Yang saya ketahui bahwa tentang norma itu adalah yang paling tegas itu adalah norma hukum.
yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi ya. Sehingga apabila orang tersebut misalkan melakukan atau melanggar norma hukum, maka dia akan diberikan hukuman yang sangat tegas dan tidak bisa ditoleransi. Nah, dijebloskan ke dalam penjara itu adalah salah satu contoh dari norma hukum. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah poin D. Yap. Karena untuk norma yang lain seperti tata kelakuan, lingkungan, kelompok, dan kesusilaan itu masih bisa ditoleransi ya. Yang tidak bisa ditoleransi itu dan sanksinya sangat tegas adalah norma hukum. Oke, jelas ya? Cukup. Oke, pembahasan soal nomor 1. Jika membaca secara seksama diagram alur mengenai hubungan antara rumah tangga dan perusahaan, maka yang muncul adalah aliran. Oke, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu nih tentang diagram arus kegiatan ekonomi atau biasa disebut juga dengan the circular flow diagram. Di mana dalam kegiatan ekonomi itu tentu saja akan ada kita sebagai rumah tangga dan juga perusahaan. Di mana rumah tangga ini tentu saja memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dan rumah tangga ini akan mendapatkan kebutuhannya dari perusahaan. Di mana misalkan kita nih membutuhkan sebuah laptop untuk belajar, tentu saja kita harus membelinya dari sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu memberikan laptop kepada kita gitu. Dan tentu saja proses kegiatan tersebut dinamakan dengan konsumsi. Oke. Dan tentu saja perusahaan ini tidak bisa bekerja secara sendiri. Perusahaan ini tentu saja membutuhkan juga bantuan dari rumah tangga, biasanya berupa faktor produksi. Nah, dalam faktor produksi ini misalkan tenaga kerja, kemudian sewa tanah, modal, dan misalkan keahlian, di mana misalkan kita sebagai individu bekerja kepada sebuah perusahaan. Tentu saja nanti ketika kita sudah memberikan faktor produksi ini, perusahaan biasanya memberikan income atau pendapatan kepada individu atau rumah tangga tersebut. Oke, dan tentu saja karena ini diagram arus kegiatan ekonomi, kegiatan ini tidak akan berhentinya selama kegiatan ekonomi itu masih berlaku. Oke, kita lanjut ke soalnya. Jika membaca secara seksama diagram alur mengenai hubungan antara rumah tangga dan perusahaan, maka yang muncul adalah aliran A. Pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga. Apakah ini benar pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga? Tentu saja ini salah. Karena dari perusahaan ke rumah tangga itu memberikan barang dan jasa. Oke. Ini salah. Dan aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga, aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. Nah, ini benar karena aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. Ini betul. Karena ini ada salah, berarti ini salah. Kemudian jawaban B, pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga, ya ini benar. Ketika rumah tangga memberikan faktor produksi, rumah tangga tersebut atau individu akan mendapatkan income, baik itu merupakan gaji ataupun hasil dari sewa tanah tadi. Dan aliran pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga. Tidak, karena kalau dari perusahaan ke rumah tangga memberikan barang dan jasa, bukan pengeluaran. Ini salah. Kemudian yang C, pendapatan dari rumah tangga ke perusahaan, tentu saja tidak. Karena ini kebalik, harusnya pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga. Yang ini salah. Kemudian yang D, pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga. Ini betul, yang ini pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga. Kemudian dan aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. Nah, ini betul. Maka berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Contoh penerapan fungsi staffing dalam manajemen usaha adalah A. Strategi marketing, B. Koordinasi antar pegawai, C. Perencanaan kegiatan, D. Produksi barang dan jasa, ataupun E. Perekrutan dan seleksi calon pegawai. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan fungsi staffing. Oke, fungsi staffing adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi, baik itu A. merekrut tenaga kerja, ataupun B. pengembangannya,
dan C. Usaha untuk mengatur personalia supaya bisa berdaya guna maksimal. Nah, jika kita lihat option A sampaikan dengan E, maka yang paling tepat adalah yang E, perekrutan dan seleksi calon pegawai. Di mana tentu saja perekrutan dan seleksi calon pegawai ini salah satu fungsi manajemen, yaitu fungsi staffing. Oke, berarti jawaban yang E. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Hal berikut yang tidak penting bagi keberadaan ilmu ekonomi adalah, untuk mengerjakan soal ini kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Di mana ilmu ekonomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Sedangkan sumber daya yang kita miliki adalah terbatas. Sehingga dalam ilmu ekonomi, ketidakterbatasan kebutuhan manusia itu adalah sangatlah penting dipelajari. Kemudian kelangkaan sumber daya ekonomi juga merupakan hal yang penting. Kelangkaan sumber daya yang terbatas. Kemudian perilaku manusia yang rasional, iya. Kemudian optimalisasi tujuan, di mana dalam prinsip ekonomi kita juga sudah sangat tahu bahwa prinsip ekonomi itu adalah kita melakukan sesuatu, ingin mendapatkan suatu yang maksimal dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Itu termasuk dari optimalisasi tujuan. Maka tentu saja hal yang tidak penting bagi keberadaan ekonomi adalah yang E, kesetiakawanan yang tinggi. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Barang ekonomi hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan. Sebab barang ekonomi jarang tersedia dan harganya pasti mahal. Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu bahwa di dalam ekonomi, barang itu terbagi menjadi dua. Ada yang dimaksud dengan barang ekonomi, kemudian ada juga barang bebas. Di mana kita lihat definisinya, barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan manusia yang memiliki jumlah terbatas, maka diperlukan suatu pengorbanan untuk mendapatkannya. Setiap kebutuhan yang kita inginkan yang harus memakai pengorbanan itu dimaksud dengan barang ekonomi. Sedangkan barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas, sehingga untuk mendapatkannya manusia tidak membutuhkan suatu biaya ataupun pengorbanan. Biasanya barang bebas ini adalah barang pemberian dari alam atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah udara, air laut, oksigen, sinar matahari, di mana tentu saja di antara keempat barang ini ya kita tidak perlu memerlukan biaya, memang sudah disediakan oleh Tuhan pencipta kita. Nah, kita balik lagi ke soalnya. Barang ekonomi hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan. Ini adalah pernyataan yang benar. Karena barang-barangnya memiliki jumlah yang terbatas. Sebab barang ekonomi jarang tersedia dan harganya pasti mahal. Nah, kalau misalkan barang ekonomi jarang tersedia ini dimaksud dengan langka, barang ekonomi memang langka, ini adalah jawaban yang benar. Tapi dan harganya pasti mahal ini adalah pernyataan yang salah. Karena bisa jadi barang ekonomi itu adalah barang yang tidak mahal ataupun murah. Misalkan kita butuh butuh sabun, butuh makan mie, kemudian kopi dan lain-lain lah, dan itu kan tentu saja termasuk barang yang ya tidak mahal ya, gitu bisa terjangkau. Nah, berarti ini adalah pernyataan yang salah. Maka jawaban yang paling tepat, dikarenakan pernyataan yang pertama adalah benar, kemudian pernyataan kedua adalah pernyataan yang salah, jawaban adalah yang C. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Masalah ekonomi yang mendasar dan saling terkait adalah nomor 1, barang apa yang diproduksi, kemudian kedua adalah bagaimana barang tersebut diproduksi, yang ketiga adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi, dan yang keempat adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk memproduksi. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan masalah utama ekonomi. Nah, masalah utama ekonomi itu adalah terjadi dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas, tentu saja, sedangkan alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas.
Sehingga dari sinilah masalah ekonomi itu muncul. Sehingga dalam proses pembuatan barang ekonomi yang akan dibuat, kita tentu saja harus tepat di mana barang tersebut harus barang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian bagaimana cara membuatnya, dan untuk siapa barang tersebut akan dibuat. Sehingga option yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah yang 1 benar, 2 benar, 3 benar, dan sedangkan yang besarnya biaya yang diperlukan untuk memproduksi ini bukan masalah yang utama. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang A.